Sebanyak 100.000 karyawan yang bekerja di 3 pabrik sepatu terancam terkena PHK massal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Babar Suharso mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia, pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada 3 perusahaan sudah memastikan hijrah dari Banten pada tahun 2020. Dari 3 perusahaan yang ada di wilayah Tangerang diidentifikasi relokasi. Diperkirakan dari 3 perusahaan itu ada lebih dari 100.000 tenaga kerja. Kata Babar saat berbincang dengan wartawan Rabu 13 November. Dijelaskan Babar, ketiga perusahaan yang akan melakukan ekspansi tersebut bergerak di industri padat karya alas kaki, yakni sepatu dari Taiwan. Faktor utama karena upah yang setiap tahun naik sehingga memberatkan pengusaha. Jadi mereka lebih memilih membangun pabrik di daerah yang upahnya rendah seperti Kendal, Jateng, ujarnya. Padahal kata Babar, di 2 daerah di Banten seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, upah minimum kabupatennya rendah dibandingkan daerah lainnya. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tetap lebih memilih untuk angkat kaki dari Banten. Hai, saya Amelia Sriwidiati, umur saya 21 tahun. Sekarang saya masih menjadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kemarin saya sempat bekerja di salah satu perusahaan garmen, yaitu tepatnya di PT Victory Cinglu Indonesia atau biasa disebut Cinglu. Nah, lalu dengan adanya COVID-19 ini, PT Victory Cinglu terkena dampak di mana karyawan di bawah 1 tahun terkena PHK-an atau pengurangan. Nah, termasuk saya nih, saya juga terkena dampak COVID-19 di perusahaan Cinglu Indonesia. Saya terkena PHK-an. Nah, berhubung saya masih jadi mahasiswa aktif di UMT, tentunya saya keberatan karena di setiap semesternya kan saya harus bayar uang semester. Nah, kebetulan saya udah nggak kerja lagi nih di perusahaan Cinglu itu. Nah, bagaimana saya harus membayar uang semester itu? Nah, alhamdulillah beruntungnya saya kan masih jadi mahasiswa nih. Masih banyak banget teman-teman saya yang udah berumah tangga dan dua-duanya itu terkena PHK. Coba bayangin gimana susahnya mereka untuk menghidupi anak-anaknya ketika sudah terkena PHK. Tentunya di sini dampak COVID itu sangat besar sekali ya, bukan cuma untuk pekerja buruh yang terkena dampak COVID, melainkan bagi pengusaha, wira swasta itu banyak banget yang terkena dampak COVID. Hai, perkenalkan nama saya Reza Anggraini, umur saya 20 tahun, saya mahasiswa aktif di Universitas Esa Unggul. Dan kebetulan, keluarga saya mempunyai usaha bisnis kecil-kecilan di bidang makanan yaitu bakso. Semenjak ada COVID ini berdampak pada usaha saya karena menyebabkan penghasilan saya perharinya menurun terus-menerus. Dan kemarin benar-benar berada di titik yang paling parah saat mulai diberlakukannya PSBB. Jadi yang seharinya bisa 50 orang, 30 orang, semenjak diberlakukan PSBB itu orang-orang benar-benar gak ada yang keluar rumah. Jadi untuk yang datang ke usaha saya tuh ya bisa dihitung jari per harinya. Jadi hal itulah yang menyebabkan usaha saya terus menurun dan tidak ada pemasukannya sehari-hari. Dan untungnya, ibu saya masih bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Tangerang. Dan itu sangat membantu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Setelah berminggu-minggu diberlakukannya PSBB, saya mencoba bangkit kembali dengan cara melakukan adanya promosi online, yaitu melalui media GoFood, GrabFood, dan alhamdulillah itu sangat membantu usaha saya.